Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang cara saya membuat sistem sederhana menggunakan spreadsheet, Google Doc, dan juga AutoCAD dari Google untuk membuat sistem data absensi disambungkan dengan data hitungan gaji dan kirim slip digital PDF secara otomatis ke email karyawan ya. Jadi yang kita butuhkan pertama adalah membuat template slip gajinya, kemudian ada format data absensinya disambungkan ke data gaji, kemudian menggunakan fitur AutoCAD dari Google mengenerate menjadi slip gaji PDF yang langsung dikirim otomatis ke email karyawan ya. Jadi ini adalah gambaran besarnya. Sebelum saya masuk menjelaskan format, saya akan menerangkan kenapa kita perlu berpindah dari slip manual ke slip digital ya. Alasan yang pertama, lebih hemat waktu dan tenaga. Tentu jika Anda membuat slip manual harus butuh untuk mencetak, menggunting ya, bahkan mendistribusikan satu persatu ya. Kalau karyawannya masih 10 orang itu masih mudah, tapi bayangkan kalau sudah ratusan dan kita harus mengerjakan itu semua secara manual, tentu akan menyita banyak waktu dan juga tenaga ya. Dengan digital kita bisa menghemat banyak waktu, hanya dengan sekali klik sudah langsung terkirim melalui email karyawan. Alasan yang kedua, lebih aman dan rahasia ya. Tentu jika slip gajinya masih hard copy berbentuk kertas seperti itu akan mungkin tercecer ya, tertukar bahkan dibaca oleh orang lain. Kalau data gaji ini bisa tertukar bahkan sampai dibaca oleh karyawan lain yang bukan haknya, tentu akan menjadi demotivasi bagi karyawan yang tidak siap dengan perbedaan gaji yang terjadi ya. Dengan dikirim digital, kita ke email karyawan masing-masing akan lebih privasinya terjaga. Yang ketiga, alasannya adalah dengan berpindah ke sistem digital akan mengurangi biaya personal. Tentu kita tidak harus membeli kertas HVS lebih banyak, tidak harus mengganti tinta printer lebih sering, tidak harus lagi beli amplop untuk slip gaji ya. Semuanya sudah dipindah ke digital. Yang keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk slip gaji biasanya kalau sudah lama karyawan juga tidak akan menyimpannya ya. Kadang ada yang dibaca langsung dibuang, atau mungkin juga tidak pandai dalam mengarsipnya. Ketika mereka butuh misalkan untuk pinjaman di bank, biasanya kan butuh slip gaji 3 bulan terakhir ya. Biasanya mereka akan meminta kepada perusahaan mencetak lagi ya. Dengan dipindahnya digital, mereka bisa mendownload lagi kapanpun di email mereka masing-masing tanpa harus meminta ke perusahaan. Dan terakhir, tentu dengan berpindahnya ke digital kita mendukung program global Go Green ya, dan efisiensi arsip ya. Dengan pindah ke digital mengurangi penggunaan kertas ya, artinya kita berkontribusi terhadap lingkungan. Selain itu, data juga akan tersimpan lebih rapi ketika ada pemeriksaan misalkan dari audit BPJS, itu kan kita bisa lebih mudah dalam
menyajikan data ya. Oke, itu 5 hal ya yang perlu kita pertimbangkan kenapa kita perlu berpindah dari shift manual ke shift digital. Kita masuk ke penjelasan format ya. Nah, di sini saya buat file absensinya untuk input data kehadiran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya. Sudah 1 tahun. Kemudian datanya standar ya, ada ID, ada nama, posisi, status karyawan ya, bisa tetap, kontrak ataupun masih training ya, tanggal masuk kerja, masa kerja, dan status PTKP ya. PTKP di sini ada TK, TK1, K0, TK2, TK3, K1, K2, K3 ya. Ini sudah update sesuai dengan peraturan terbaru untuk perhitungan PPh 21 ter ya. Ini diupdate sesuai bulannya karena nanti berhubungan dengan rumus PPh 21-nya ya. Kemudian di kolom status, jadi di dalam satu tanggal ini ada beberapa subkolom yang perlu saya jelaskan. Yang pertama dari kolom status kehadiran ya. Kalau kita buka drop down-nya ada pilihan H ini untuk hadir, I untuk izin, S untuk sakit dengan surat dokter, A untuk alpa ataupun mangkir, CT untuk cuti tahunan, L untuk libur, CK untuk cuti khusus karyawan, misalkan dia menikah ataupun ada keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian ST ini sakit tapi tanpa surat dokter ya. Jadi kita bedakan, ada sakit dengan surat dokter dan ada sakit tanpa surat dokter. Keterangannya nanti bisa diisi ya sesuai dengan status tadi. Kemudian ada jenis harinya. Nah, jenis hari ini berkaitan dengan perhitungan lembur ya. Kalau kita lihat di PP nomor 35 tahun 2021 ya, dimana kalau hari kerja ini untuk jam kerja lembur pertama dikalikan 1,5 dari upah sejamnya, kemudian untuk jam kedua dan berikutnya dikalikan 2 kali upah 1 jamnya ya. Kemudian jika bertepatan lemburnya di hari libur karyawan, libur mingguan ataupun libur resmi, untuk hari kerja 6 hari dalam seminggu, ini kita ada 2 peraturan ya yang perlu kita taati bersama. Yang pertama, jika itu hari liburnya bukan hari pendek ya, maksudnya 8 jam, jam pertama jam sampai jam ke-7 maka 2 kali upah, jam ke-8 3 kali upah, jam ke-9 sampai ke-11 4 kali upah ya. Kemudian jika hari liburnya jatuh pada hari pendek, misalkan hari Jumat hanya kerja setengah hari, maka beda lagi peraturannya. Jam pertama sampai jam ke-5 2 kali upah, jam ke-6 3 kali upah, jam ke-7 sampai jam ke-9 4 kali upah ya. Nah, peraturan ini sudah saya implementasikan ke dalam rumus ya. Di rumus L ini ada L1, L2, L3 sampai dengan L5 ya. Di sini ada jenis hari ya, ada HT ini untuk hari terpendek yang tadi saya sampaikan. Kemudian HL untuk hari libur ya, entah libur resmi ataupun libur mingguan si karyawan. Kemudian ada HK ini hari kerja biasa ya. Di hari terpendek kalau kita isi kolom L ini lembur,
dengan jumlah jam 11 jam lemburnya, maka otomatis akan terisi untuk 5 jam pertama kali 2, kemudian jam ke-6 kali 3, jam ke-7 dan seterusnya sampai jam ke-11 kali 4 ya. 4 kali upah per jam. Dan jika di hari libur yang bukan terpendek 8 jam kerja, maka 7 jam pertamanya akan dikali 2. 1 jam di ke-8 dikali 3, jam ke-9 sampai jam ke-11 dikali 4. Sedangkan di HK hari kerja biasa ini diisi 11, maka jam pertamanya kali 1,5, jam kedua sampai jam ke-11-nya dikalikan 2 ya. Ini sudah lebih mudah ya, sudah otomatis kita buatkan rumus. Kemudian untuk ada kolom T di sini adalah kolom keterlambatan ya. Ada T1, T2, T3, T4. Bisa kita lihat di kamus ini untuk penjelasannya. Untuk T1 telat 1 sampai 5 menit, T2 6 sampai 15, T3-nya 16 sampai 30. Kemudian T4-nya lebih dari 30 menit ya. Ini tentu kebijakan hanya contoh saja. Pasti akan berbeda-beda di perusahaan Anda ya. Ketika ini saya isi dengan angka 4 menit misalkan, maka otomatis dia akan berubah di kolom T1. Kalau telatnya dia sudah masuk lebih dari 5 menit, misalkan 8 menit, maka ke T2 ya. Kemudian kita isi dengan 14 menit, maka akan masih T2 ya. Misalkan ke 20 menit misalkan ya, maka T3. Dan jika lebih dari setengah jam, kita contoh 40 menit, maka ke T4 ya. Ini adalah cara inputnya ya untuk satu hari kehadiran ya, dengan ada status, keterangan jika perlu, jenis harinya harus wajib dipilih ya. Kemudian jam telatnya, menit telatnya diisi jika ada, lembur jamnya juga diisi jika ada ya. Ini bisa kita tutup untuk grupnya biar tidak terlalu lebar ya. Itu tadi penjelasan saya untuk mengisi satu tanggal ya. Kemudian kalau kita scroll ke kanan, ini ada rekapan ya. Ada rekapan kehadiran. Ini juga sudah dirumus ya, ada hadir, ada izin, ada sakit dan seterusnya ya. Rekap keterlambatan yang tadi dalam satuan menitnya ada, harinya juga ada. Kemudian ini juga kelompoknya untuk perhitungan gaji juga sudah ada. Rekap lembur ada jamnya, berapa jam dia lembur, berapa hari dia lembur juga sudah ada ya. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah template ini adalah membuat aturan jika karyawan sakit tanpa suratnya lebih dari 2 hari, otomatis terhitung sebagai alfa ya. Contoh misalkan di sini ini kan cuti khusus ya. Kalau kita ganti yang semula alfanya 3 ya, dan sakit tambah sudah 2, kalau kita ganti satu tanggal menjadi sakit tanpa surat, maka akan berubah menjadi alfanya 4, sakit tambah suratnya tetap 2 ya. Karena peraturan logikanya adalah ketika dia sakit hari ketiga tapi tidak bisa menunjukkan surat dokter, otomatis akan kita hitung sebagai alfa ya. Ini ketentuan ini bertujuan agar si karyawan segera mencari surat dokter ya, sehingga ada bedanya antara kawan yang mencari surat dokter dengan yang tidak, seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk sheet input absensi penjelasannya. Kita masuk ke hitungan gajinya ya, Januari ini ya. Untuk data perhitungan gaji juga sudah kita buat setahun ya, dari Januari sampai Desember. Nah, ini juga secara garis besar untuk data karyawannya mirip seperti data absensi.
Bedanya ini saya tambahkan tanggal SK terakhir untuk menghitung masa jabatan ya. Jadi kalau masa jabatan ini berfungsi untuk menentukan skala gaji si karyawan tersebut. Misalkan dia dari kapan menjadi manajer restoran, misalkan seperti itu. Sehingga nanti dalam penentuan skala gaji tidak bingung, akan lebih eh, adil seperti itu antara yang masa jabatan sebagai restoran manajernya sudah lama dan yang masih baru, akan terlihat di situ. Kita jelaskan satu persatu. Ini skala gaji awal, skala gaji akhir. Nah, angka di kolom M ini kalau dia normal kita isi 26 saja. Nah, namun ketika karyawan itu resign ya, ataupun baru masuk training tidak genap sebulan, nanti Anda bisa menyesuaikan. Misalkan dia training baru masuk 5 hari, ya sudah ditulis saja angka 5 di sini. Nanti angkanya akan menyesuaikan gaji pokoknya dan seterusnya ya. Ataupun ada yang resign, misalkan baru masuk 20 hari di bulan terakhirnya, juga tinggal disesuaikan saja ya. Gaji pokok sesuai dengan peraturan itu 75% dari skala gaji awal ini ya. Sedangkan untuk tunjangan tetap lainnya ini 25% kita setting ya. Ada tambahan tunjangan komunikasi bagi tim manajemen yang memang diwajibkan untuk menjaga komunikasi ya. Ada insentif kehadiran, ini akan diterima full 150.000 jika hadir terus ya. Untuk rekap lembur juga sudah kita rumuskan ke sheet absensi ya, dengan syarat ID dan juga periode ya. Ini periodenya udah kita format tanggal 26 ya. Ini juga di input absensi juga sudah kita setting format tanggal juga ya. Nah, contoh ya, misalkan kita ubah di sini ya, kita ubah lembur tanggal 1 Januari nya menjadi yang awalnya 93. Kalau kita ganti, misalkan kita tambah 2 jam saja, kita lihat berubah atau tidak ya. Di Januari berubah ya menjadi 95 ya, karena sudah kita rumuskan ya. Rekap lembur otomatis di sini yang tadi saya sampaikan, ada dikali 1,5, dikali 2, kali 3, kali 4. Ada bonus penjualan, ada bonus servis sudah kita sediakan, ada THR, dan juga perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, uang penggantian hak dalam tanda kurung cuti ya. Nah, ini juga sudah kita sesuai dengan peraturan undang-undang ya. Pesangon ini akan terisi kalau diisi tanggal desain atau PHK-nya, dan ini kita ubah statusnya ya, maka akan otomatis terisi nilai pesangonnya berapa dan nilai uang penghargaan masa kerjanya, dan juga uang penggantian haknya ya. Untuk uang pisah ini hanya untuk yang resign saja. Ini pun bersifat kebijakan karena di undang-undang tidak menyebutkan, tapi harus disampaikan dalam peraturan perusahaan ya, wajib dituangkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sudah berikut perhitungan PPh 21-nya ya. Untuk PTKP juga tidak perlu manual, sudah kita update. Jadi nanti Anda kalau mau mengupdate cukup di sini saja ya, di file absensinya saja. Untuk PPh 21 ini ya, perlu saya sampaikan, dari Januari sampai November itu sama ya, sama komponennya, sama rumusnya. Tapi di Desember ini berbeda ya. Desember kita menghitung secara setahun ya. Jadi di sini adalah bruto 1 tahun ya.
Ini sudah saya tes rumusnya dengan hitungan DJP ya. Misalkan yang 450 ini ya, ini sudah sama. Oke, ini dari materi resminya ya, DJP. Ini saya coba terapkan contohnya persis seperti yang DJP contohkan ya. Untuk sebagai penguji rumus ya. Ya. Contoh masa pajak terakhir, angka-angka ini ya. Ini sudah saya masukkan ke sini. Misalkan ini ada penghasilan brutonya 450 juta 960 ribu ya. Di sini ada jabatan 6 juta, pensiun 1,2, zakat 2,4 dan seterusnya. Ini angkanya kan 14.595 ya. Ini sudah sama dengan ini ya. PTKP-nya, biaya jabatannya ini sudah dirumus, ini angkanya sudah sama ya. Jadi sudah dipastikan benar rumus ini ya. Kalau dia hasilnya minus berarti ada lebih potong ya, lebih potong PP 21. Kalau hasilnya plus berarti ada kurang bayar ya. Oke, itu ya. Kita kembali ke sini. Rekap absensi, ada izin, ada sakit dengan surat dokter, tanpa surat dokter, apa juga sudah kita linkkan ke sheet absen masing-masing di bulan masing-masing juga ya. Kemudian ada kolom BPJS, ini juga normatif ya, dari 5% kali skala upah dibagi 2, 4%-nya perusahaan, 1%-nya karyawan. Begitu juga dengan BPJS ketenagakerjaan, ada JKM, JKK ya, kemudian juga ada JHT dan juga JP. Ini perlu di breakdown karena berkaitan dengan perhitungan PPh 21 ya, dimana JKK dan JK ini menjadi penghasilan bruto, sedangkan untuk hitungan setahun ini ada JHT dan JP sebagai pengurang ya, pengurang dari penghasilan bruto. Ada kolom juga untuk potongan lain-lain, ganti rugi aset ya, misalkan si karyawan memecahkan barang ataupun juga merusakkan barang bisa taruh di sini. Ada potongan lain-lain mulai dari kasbon, koperasi, paguyuban, kemudian ada cara bayarnya ya, payroll ataupun tunai. Dan di sini ada kolom gaji yang diterima awal, diisi hanya jika terjadi revisi gaji ya. Kadang-kadang si PIC ataupun dari supervisornya salah ya. Harusnya izin misalkan ditulis sebagai sakit misalkan. Nah, nanti teknisnya kita lihat data awal ya, ditulis manual saja di sini. Misalkan ini ya 12 081 865. Nah, kemudian kita revisi untuk data absensinya, kita ke input absen, misalkan izinnya kita ganti jadi sakit ya. Kita lihat lagi. Nah, otomatis di sini akan ada tanda kurung yang artinya ada kurang bayar gaji ya. Kemudian yang jarang ditampilkan adalah saldo kasbon ya. Di sini sudah saya sediakan juga untuk sheet kasbon. Nah, ini sudah setahun ini ya. Ada tambah, ada bayar, kita mudahkan saja istilahnya, nambah kasbon berapa, bayarnya berapa. Nah, nanti saldo akhirnya yang 400.000 ini sudah kita rumuskan ke sini. Nah, ada di sini ya. Sudah sesuai dengan si karyawan.
Kemudian di data payroll ini juga standar ya, ada admin banknya berapa, kemudian banknya apa, nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa. Nah, untuk atas nama perlu hati-hati ya, kadang ada perbedaan ya antara yang kita di data KTP dengan data di bank tuh bisa berbeda ya, hati-hati. Untuk subjek misalkan diisi gaji bulan apa ya, emailnya nanti disertakan di sini. Ini wajib di input karena untuk proses otomatisasi pengiriman slip gajinya ya. Oke, ini ya, kita masuk. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan tentang data gajinya ya. Kemudian di sini ada sheet namanya slip ya. Nah, slip ini yang kita gunakan untuk menjalankan fitur autocrat dari Google ya. Sebelumnya nanti Anda harus membuat template seperti ini menggunakan Google Doc ya. Ada angka-angka yang disertakan di sini. Ini menunjukkan mengacu pada baris di sini ya. Ada angka 1 di baris ketiga ini sebagai headernya ya, untuk memudahkan saya dalam menghubungkan ke template ini ya. Dan harus disertakan tanda panah kiri kanan double ya. Ini coding namanya ya. Coding, misalkan nomor ID karyawan diisi angka 4 karena di sheet slipnya untuk nomor ID karyawan di kolom keempat ya. Ini juga ada lumayan agak banyak ya angka-angkanya ya. Nanti kalau angka-angka seperti ini memang terkesan tidak rapi, namun pada hasil dari slipnya nanti akan rapih ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang semula agak berantakan sampai beda halaman, tapi karena isiannya, ini kan karena kebutuhan dari coding ya, butuh menambahin tanda panah double. Tapi kalau sudah di generate menggunakan AutoCAD, karena hasilnya hanya 2 angka ini, maka akan tersaji seperti ini ya, sudah rapih dan bagus ya. Ada saldo kasbon di sini, ada total penghasilan kotor, total potongan, ada take home pay-nya. Sudah cukuplah standar untuk dijadikan slip gaji karyawan ya. Dan ini akan masuk otomatis ke email ya. Akan masuk otomatis ke email. Nah, di sini ya. Nah, nanti kan seperti ini, ada kiriman otomatis email. Nah, di sini ya. Nanti ada namanya juga, tidak perlu manual. Nanti yang PK ini bisa di setting ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika di slip gaji ini ada ekstensi AutoCAD-nya dibuka. Kalau baru tidak ada, maka Anda harus menambahkan sendiri ya. Menambahkan lewat add-on ini ya, lewat manage add-on. Kemudian pilih yang AutoCAD diinstal ya. Setelah nanti di setting continue segala macam, dikasih izin, nanti kita buka AutoCAD-nya, di open. Nah, di sini ya. Dalam menjalankan ini, setiap settingan job ini, misalkan setiap bulan nih perlu diedit ya. Kalau nggak diedit nanti nggak jalan ya. Misalkan slip gaji otomatis Januari 2025 ya.
kasih bulan aja sebagai tanda. Di next. Nah, nanti di sini milih Google Doc-nya yang tadi sudah Anda buat, yang ini ya, ditaruh di mana, tadi pilih. Di next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, hati-hati ya. Merge tab-nya slip sesuai dengan ini ya. Header row-nya 3 karena ini buat sebagai kepala barisnya. Di baris ketiga ini yang ada angka 1 2 3-nya. First data row-nya di setting keempat ya, berarti data pertama yang diolah ya, itu ada di baris keempat. Ini juga dicocokkan ya, kalau ini 4 maka 4 yang tadi saya sampaikan, terus sampai akhir ya. Ada banyak nih ya. Di next aja. Nah, kemudian di sini ada slip gaji, terus coding 2 dan coding 5. Coding 2 ini menuju kepada periode gajinya, coding 5 menuju kepada nama karyawannya. Juga di setting ya. Ini bisa diklik dan pilihannya. Kalau kita mau 2 tinggal klik aja terus di kopas di sini. Seperti ini caranya ya. Di next ini milih foldernya ya, nanti folder dari PDF-nya silakan nanti Anda buat dulu foldernya apa. Kalau saya buat folder slip gaji, nanti di setting di sini ya, dipilih folder untuk menempatkan hasil PDF-nya. Ini nggak usah untuk referensi, nggak usah. Nah, ketika sampai di pilihan ini pilih yes ya, yes, dan share doc-nya as PDF ya. Kemudian untuk to-nya ini ada coding 104, ini mengacu pada tadi email tadi ya, emailnya di angka 104 ya. Kemudian ada subjeknya slip gaji, coding 2 ke periode. Kemudian ada kalimat ataupun di emailnya, salam sukses untuk saudara atau saudari, coding 5. Coding 5 mengacu kepada nama karyawan ini ya. Oke. Next aja, di save. Nanti dia akan men-save ulang settingan baru ini. Setelah itu kita tinggal run job saja ya. Ditunggu ya. Yang perlu saya sampaikan, ini satu email, kalau bukan Google yang Workspace ya, ini satu email sehari hanya bisa mengenerate 100. Jadi ketika Anda punya banyak karyawan lebih dari itu, silahkan dibagi 2 ya, menjadi 2 email ya. Proses ini sangat tergantung dari koneksi internet Anda ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan bagi Anda yang mau saya bantu dalam hal membuat sistem seperti ini ya, dari mulai bikin file absensinya, bikin file data gajinya, sampai dengan selesai ya sistem ini, nanti bisa klik link di deskripsi video ini ya. Itu kami sertakan juga kontak personnya, nanti kita bisa bantu ya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.